Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Profesor Dr. Cipto Sumadi MSc MPD dan Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Nilai Norma dan Moral Pancasila. Di sini, saya Vika Leonika dari kelas PPKN A 2021 ingin menjelaskan mengenai pemahaman materi dan performa personal di minggu ke-1 hingga minggu ke-15 pada mata kuliah Pendidikan Nilai Norma dan Moral Pancasila, serta rencana strategi jika diberi tugas untuk mengampu mata kuliah ini di perguruan tinggi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Nilai Norma dan Moral Pancasila. Pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai pemahaman materi dan performa personal di minggu ke-1 hingga minggu ke-15 pada mata kuliah Pendidikan Nilai Norma dan Moral Pancasila. Minggu ke-1. Pada minggu ke-1 ini, perkuliahan dilaksanakan secara offline dengan agenda membahas rencana pembelajaran semester atau RPS oleh Prof. Cipto selaku salah satu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Nilai Norma dan Moral Pancasila kepada mahasiswa PPKN A 2021. Pembahasan RPS terdiri dari dosen pengampu mata kuliah, yaitu Prof. Cipto dan Prof. Fauzi, bobot mata kuliah 2 SKS, deskripsi mata kuliah, yang mana akan membahas tentang konsep dan filsafat nilai, konsep moral dan teori perkembangan moral, konsep norma dan pembagiannya, serta nilai dan moral Pancasila dalam proses pendidikan. Selain itu, dijelaskan juga mengenai capaian pembelajaran dan kebijakan perkuliahan. Minggu kedua. Pada minggu kedua ini, perkuliahan mulai dilaksanakan secara online via Zoom meeting, dengan agenda pembagian kelompok dan pokok bahasan tiap kelompoknya. Mahasiswa PPKN A 2021 dibagi menjadi 14 kelompok, di mana 3 kelompok membahas tentang tahap perkembangan moral Kohlberg, 8 kelompok membahas tentang tahap perkembangan psikososial Erik Erikson, 1 kelompok membahas teori Piaget, 1 kelompok membahas teori Emil Durkheim, dan 1 kelompok lagi membahas tentang peranan kearifan lokal dalam pembentukan kualitas manusia. Minggu ketiga. Pada minggu ketiga ini ada presentasi dari kelompok 1 dengan pokok bahasan tahap pro-konvensional Kohlberg, dan kelompok 2 dengan pokok bahasan tahap konvensional Kohlberg. Kelompok 1 menjelaskan bahwa pada tingkatan pro-konvensional, individu menilai moralitas berdasarkan konsepsi hukuman dan kepatuhan. Contohnya yaitu, seorang anak pada tahap ini mungkin akan menghindari suatu tindakan karena takut dihukum, bukan karena memahami bahwa tindakan tersebut salah. Kelompok 2 menjelaskan bahwa tingkatan konvensional umumnya ada pada remaja atau orang dewasa. Individu menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan pandangan sosial dan norma-norma yang berlaku. Contohnya yaitu seseorang pada tahap ini mungkin akan menganggap suatu tindakan sebagai salah karena melanggar norma sosial atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Minggu keempat. Pada minggu keempat ini ada presentasi dari kelompok 4 dengan pokok bahasan tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan Erik Erikson. Untuk kelompok 3 seharusnya presentasi pada minggu ini juga, namun terpaksa dilewatkan karena anggota kelompoknya sedang dalam jaringan internet yang buruk. Beralih lagi ke kelompok 4 yang menjelaskan bahwa tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan terjadi pada usia 0 hingga 18 bulan. Pada tahap ini, bayi belajar untuk mempercayai atau tidak mempercayai caregiver mereka. Ketika kebutuhan bayi terpenuhi dengan konsisten, bayi akan mengembangkan rasa percaya. Sebaliknya, jika kebutuhan bayi tidak terpenuhi, bayi dapat mengembangkan rasa tidak percaya. Minggu kelima. Pada minggu kelima ini ada presentasi dari kelompok 5 dengan pokok bahasan tahap otonomi versus rasa malu Erik Erikson. Kelompok 5 menjelaskan bahwa tahap otonomi versus rasa malu terjadi pada usia 18 bulan hingga 3 tahun. Pada tahap ini, anak belajar untuk melakukan hal-hal seperti makan sendiri, memakai pakaian, dan menggunakan toilet. Jika anak didorong untuk mandiri, mereka akan mengembangkan rasa otonomi. Namun, jika mereka terlalu dikontrol, maka mereka dapat mengalami rasa malu dan ragu-ragu. Minggu ke-6. Pada minggu ke-6 ini ada presentasi dari kelompok 6 dengan pokok bahasan tahap inisiatif versus rasa bersalah Erik Erikson. Dan kelompok 7 dengan pokok bahasan tahap ketekunan versus rasa rendah diri Erik Erikson. Kelompok 6 menjelaskan bahwa tahap inisiatif versus rasa bersalah terjadi pada usia 3 hingga 5 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengeksplorasi lingkungan dan mengembangkan inisiatif dalam bermain dan belajar. Jika inisiatif anak didukung, mereka akan mengembangkan rasa inisiatif. Namun, jika mereka terlalu dibatasi, mereka dapat mengalami rasa bersalah.
Kelompok 7 menjelaskan bahwa tahap ketekunan versus rasa rendah diri terjadi pada usia 6 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai belajar dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Jika mereka merasa diakui dan didukung dalam usaha mereka, mereka akan mengembangkan rasa percaya diri. Namun, jika mereka merasa gagal, mereka dapat mengalami rasa rendah diri. Minggu ke-7. Pada minggu ke-7 ini ada presentasi dari kelompok 3 dengan pokok bahasan tahap pasca konvensional Conbrot. Pada tingkatan ini, individu mulai mengembangkan konsep moral yang lebih kompleks, yang berkaitan dengan kontrak sosial dan prinsip-prinsip universal. Contohnya yaitu, seseorang pada tahap ini mungkin akan menilai suatu tindakan berdasarkan prinsip-prinsip universal, seperti prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Kelompok 8 dengan pokok bahasan tahap identitas versus kebingungan peran Erik Erikson menjelaskan bahwa tahap ini terjadi pada usia 12 hingga 18 tahun. Kelompok 9 dengan pokok bahasan tahap keintiman versus isolasi Erik Erikson menjelaskan bahwa tahap ini terjadi pada usia 19 hingga 40 tahun. Kelompok 10 dengan pokok bahasan tahap generativitas versus stagnasi Erik Erikson menjelaskan bahwa tahap ini terjadi pada usia 40 hingga 65 tahun. Kelompok 11 dengan pokok bahasan tahap integritas versus keputusasaan Erik Erikson menjelaskan bahwa tahap ini terjadi pada usia 65 tahun ke atas. Kelompok 12 dengan pokok bahasan teori Piaget, kelompok 13 dengan pokok bahasan teori Emil Durkheim, dan kelompok 14 dengan pokok bahasan peranan kearifan lokal dalam pembentukan kualitas manusia. Minggu ke-8. Pada minggu ke-8 ini memasuki ujian tengah semester atau UTS, yang mana pemberian tugas dan pengumpulannya dilakukan via Learning Management System atau LMS. Pada tugas UTS ini, mahasiswa diminta untuk menganalisis berdasarkan teori dan konsep perkembangan moral terhadap kondisi yang dialami oleh seseorang dalam kasus yang diberikan. Kemudian, mahasiswa juga diminta untuk mengajukan solusi konkret yang dapat dilakukan orang tersebut di tengah kondisi yang dialaminya. Orang dalam kasus bernama Ayu, di mana Ayu menghadapi tekanan dan tantangan dalam menjalankan peran sebagai ibu, istri, dan wanita karir. Dalam hal ini, teori perkembangan moral yang saya gunakan sebagai dasar analisis kondisi yang dialami Ayu adalah teori perkembangan moral Conbrot. Untuk solusi konkret yang saya berikan kepada Ayu yaitu membuat jadwal yang seimbang, berbicara dengan pasangan, dan mencari dukungan sosial tambahan. Minggu ke-9. Pada minggu ke-9 ini, diberikan tugas kelompok via LMS berupa mendiskusikan artikel berjudul Refleksi Perjalanan Historis Pancasila dalam Perspektif Konflik Ideologis. Yang perlu diidentifikasi dalam artikel tersebut yaitu aspek gagasan, aktor, dan konflik ideologi. Untuk pembagian kelompoknya sama seperti kelompok presentasi. Saya kebagian untuk mengidentifikasi gagasan, di mana para perumus Pancasila memiliki gagasan yang beragam, seperti kelompok nasionalis yang menekankan persatuan dan kesatuan bangsa, dan kelompok agama yang menekankan nilai-nilai keagamaan. Perubahan UUD 1945 juga melibatkan adu argumen di antara kedua kelompok. Dengan memahami gagasan-gagasan ini, kita dapat melihat betapa pentingnya perjalanan historis Pancasila dalam membangun kesadaran integratif bangsa Indonesia. Minggu ke-10. Pada minggu ke-10 ini, saatnya mempresentasikan hasil diskusi kelompok minggu lalu, yaitu tentang refleksi perjalanan historis Pancasila dalam perspektif konflik ideologis via Zoom meeting. Saya mewakili kelompok untuk mempresentasikan bagian aktor, di mana perjalanan historis Pancasila melibatkan para aktor penting, termasuk para pendiri negara yang tergabung dalam BPUPKI, tokoh bangsa seperti Muhammad Hatta, Kartosuwirjo, Insinyur Soekarno, dan Soeharto, yang memainkan peran penting dalam perubahan dan penyelesaian konflik terkait Pancasila, serta partai dan masyarakat Indonesia yang turut berperan dalam perjalanan historis Pancasila, baik dalam mendukung ideologi Pancasila maupun dalam berbagai peristiwa sejarah yang membentuk nilai-nilai dasar bangsa. Minggu ke-11. Pada minggu ke-11 ini diberikan tugas individu via LMS, berupa membuat catatan perkuliahan dan mind mapping tentang institusionalisasi Pancasila. Institusionalisasi Pancasila merupakan proses penting dalam memperkuat kesadaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pendidikan. Proses ini melibatkan beberapa lembaga, seperti Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau BP7, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP.
serta diatur dalam beberapa keputusan presiden dan peraturan presiden yang relevan, seperti Keputusan Presiden nomor 145 tahun 1965, Keputusan Presiden nomor 10 tahun 1979, Keputusan Presiden nomor 19 tahun 1990, Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2017, dan Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018. Minggu ke-12. Pada minggu ke-12 ini diberikan tugas kelompok via breakout Zoom meeting berupa mendiskusikan perbandingan konsep spiritualitas dan religiositas. Kemudian dikumpulkan via Padlet. Untuk pembagian kelompoknya sama seperti kelompok presentasi. Hasil diskusi kami yaitu spiritualitas berfokus pada pengamalan batin, keterhubungan dengan diri, orang lain, dan alam semesta, serta mencari tujuan hidup. Sementara itu, religiositas berfokus pada kepercayaan kepada Tuhan, agama, dan kekuatan adikrodati di atas manusia. Pada intinya, spiritualitas lebih berkaitan dengan kejiwaan dan rohani, sedangkan religiositas lebih berkaitan dengan kepercayaan dan agama. Minggu ke-13. Pada minggu ke-13 ini diberikan tugas individu via LMS berupa mengidentifikasi nilai, norma, dan moral Pancasila dalam capaian pembelajaran pendidikan Pancasila sesuai SK BSKAP Kemendikbudristek nomor 033 tahun 2023. Yang diidentifikasi yaitu nilai norma moral Pancasila yang terkandung pada setiap fase dan capaian karakter peserta didik. Misalnya, nilai norma moral yang terkandung pada fase A yaitu peserta didik diajarkan untuk mempraktikkan sikap dan perilaku menjaga lingkungan, tempat tinggal, dan sekolah. Sedangkan capaian karakter peserta didik seperti peduli dan bertanggung jawab. Minggu ke-14. Pada minggu ke-14 ini, terdapat mahasiswa yang mempresentasikan tugas minggu lalu, yaitu tentang mengidentifikasi nilai norma dan moral Pancasila dalam capaian pembelajaran pendidikan Pancasila sesuai SK BSKAP Kemendikbudristek nomor 033 tahun 2023 via Zoom meeting. Kemudian diberikan pertanyaan dan masukan mengenai hasil pengerjaan tugas tersebut oleh Pak Fauzi. Adapun pada minggu ini juga terdapat sesi diskusi yang mana mahasiswa bertanya dan Pak Fauzi menjawab. Minggu ke-15. Pada minggu ke-15 ini memasuki ujian akhir semester atau UAS, yang mana pemberian tugas dan pengumpulannya dilakukan via LMS. Pada tugas UAS ini, mahasiswa diminta untuk membuat naskah esai dan video tentang pemahaman materi dan performa personal di minggu ke-1 hingga minggu ke-15 pada mata kuliah pendidikan nilai norma dan moral Pancasila, serta rencana strategi jika diberi tugas untuk mengampu mata kuliah ini di perguruan tinggi. Pembahasan kedua. Saya akan menjelaskan mengenai rencana strategi jika diberi tugas untuk mengampu mata kuliah pendidikan nilai norma dan moral Pancasila di perguruan tinggi. Untuk mengampu mata kuliah pendidikan nilai norma dan moral Pancasila di perguruan tinggi, ada beberapa strategi yang ingin saya terapkan, yaitu 1. Memahami secara mendalam materi kuliah dan terus memperbarui pengetahuan terkait perkembangan nilai, norma, dan moral dalam konteks global dan lokal. 2. Memanfaatkan pendekatan interaktif, studi kasus, dan diskusi kelompok untuk mendorong pemahaman yang mendalam dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan analisis kritis dan pemecahan masalah terkait dilema etika dan moral. 4. Mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan nyata yang mendorong penerapan nilai, norma, dan moral Pancasila dalam masyarakat. 5. Memberikan umpan balik konstruktif dan mendukung perkembangan pribadi serta profesional mahasiswa dalam memahami dan menginternalisasi nilai, norma, dan moral Pancasila. Selain itu, gagasan inovatif seperti memanfaatkan teknologi informasi, mengundang pembicara tamu yang ahli di bidangnya, atau mengintegrasikan pembelajaran lintas disiplin juga dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Dalam konteks pengajaran mata kuliah ini, penting juga untuk mempertimbangkan beragam sudut pandang dan pengalaman mahasiswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami, menghargai, dan menerapkan nilai, norma, dan moral Pancasila secara holistik dan berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.